Siapa nih yang masih asing sama Padukuhan Selang 5? Padukuhan Selang 5 ini adalah sebuah dusun yang berada di Kecamatan Selang, Wonosari, Gunung Kidul. Padukuhan Selang 5 ini sudah berdiri sejak tahun 1972. Simak ceritanya lebih lanjut yuk. Awal mulanya padukuhan di Selang itu hanya ada dua padukuhan, yaitu Padukuhan Selang Kulon dengan Padukuhan Selang Trupan. Bisa terjadi adanya Padukuhan Selang 5 pada tahun 1972 karena ada pemecahan padukuhan karena dipandang terlalu luas, dan Pak Duko itu melaksanakan tugas sebagai tangan kanan Pak Lurah itu memang agak kerepotan melihat lokasi daerah yang sangat luas, maka Padukuhan Selang Trupan itu dipecah menjadi dua. Sebelumnya Selang Trupan itu dipimpin oleh Pak Dukuh Noyo Kromo. Terus pada tahun 1972 setelah dipecah menjadi dua padukuhan, untuk padukuhan yang sebelah utara itu dinamai Padukuhan Selang 4 yang dipimpin oleh Pak Dukuh Noto Satyo. Untuk yang sebelah selatan yang saya tempati ini itu masuk Padukuhan Selang 5 yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Dukuh Kasmorjo. Seiring perjalanan waktu, dari waktu ke waktu, perjalanan Pak Kasmorjo sampai ke arah sana, dan perjalanan pembangunan juga bisa dikatakan selalu berkembang. Dari tahun 72 sampai perjalanan Pak Kasmorjo itu memang ya situasinya seperti itu. Langsung pada tahun selanjutnya karena Pak Kasmorjo itu meninggal dunia, Pak Dukuh Selang 5 itu dijabat oleh Pak Atiman sebagai Carik Desa Kalurahan Selang. Pejabat sementaranya Pak Atiman, namun pelaksana hariannya dilaksanakan oleh Pak Darmo Suwito. Segala sesuatu meskipun ada pejabat sementara dan ada pelaksana harian itu tidak akan tabrakan, karena segala sesuatu pelaksana harian itu selalu minta petunjuk bimbingan pada pejabat sementara. Jadi segala sesuatunya tidak akan lepas dari rel pemerintahan itu. Selanjutnya dalam perjalanan saya Pak Atiman sebagai pejabat sementara yang dilaksanakan pelaksana harian Pak Darmo Suwito, itu Padukuhan Selang 5 pada waktu itu bisa mendirikan sebuah bangunan Balai Padukuhan Selang 5 yang pada waktu itu masyarakat memang bersemangat untuk mempunyai kantor padukuhan dan balai padukuhan untuk pertemuan warga masyarakat Padukuhan Selang 5. Jadi pada waktu itu karena belum mempunyai tanah untuk didirikan bangunan balai padukuhan, saya sebagai Carik Desa pada waktu itu menawarkan kalau mau menempati di sebelah timur Sumur Bur, itu termasuk Lungguh Carik Desa Kalurahan Selang. Nah itu nanti kalau mau menempati di situ, saya tak matur sama Pak Lurah untuk minta tanah itu ditempati sebagai Balai Padukuhan Selang 5. Ternyata masyarakat Selang 5 antusias dan
bermusyawarah dengan sepakat menempati di tanah kas Kelurahan Selang tersebut. Dengan kegigihan masyarakat Selang 5 dengan bagaimana caranya, dengan cara pinjam di Bank Rakyat Indonesia, ternyata bisa terwujud sebuah bangunan Balai Padukuhan yang berwujud joglo, dan di belakangnya sebuah bangunan peringgitan, disambung sebelah samping kanannya itu kampung untuk dapur untuk pertemuan ibu-ibu dan lain sebagainya. Dengan kegigihan masyarakat Padukuhan Selang 5, ternyata dengan kekompakan yang benar-benar kompak bisa memikul beban yang berat tanpa mendapat bantuan dari pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, apalagi dari pemerintah pusat. Ternyata bisa mendirikan bangunan Balai Padukuhan yang semaksimal mungkin itu dengan swadaya masyarakat gotong royong. Setelah bangunan sempurna, masyarakat menghendaki untuk peresmiannya dibuat yang semeriah mungkin. Pada waktu itu panitia pendiri pembangunan itu mengadakan pertemuan bersama masyarakat. Akhirnya ada kesepakatan bahwasanya dalam peresmian Balai Padukuhan dibuat meriah dengan ditutup kegiatan malam harinya pentas wayang kulit semalam suntuk, yang segala sesuatu dananya juga dipikul oleh swadaya masyarakat Padukuhan Selang 5. Akhirnya setelah Pak Darmoswito habis masa baktinya di kelurahan, itu ada pengisian dukuh secara definitif yang diisi oleh Pak Miratno yang melanjutkan tugas-tugas Pak Dukuh yang sudah lalu. Dengan kepemimpinan Pak Miratno juga Padukuhan Selang 5 semakin maju, semakin kompak. Pembangunan di kanan kiri Padukuhan Selang 5 bisa dipandang dan tidak kalah dengan kemajuan padukuhan-padukuhan yang lain di luar Padukuhan Selang 5. Segala sesuatunya itu bukan karena hanya kegigihan Pak Dukuh, namun karena ada kekompakan antara Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat Padukuhan Selang 5 selalu bisa bersatu untuk menuju masyarakat yang lebih damai demikian. Dan selanjutnya setelah Pak Miratno habis masa jabatan tahun 1216 kemarin, selang 1 tahun kosong itu pengisian kepala dukuh yang pada waktu itu diisi dengan cara ujian tertulis, yang notabene waktu itu ada panitia di kelurahan yang waktu itu kecuali panitia pengisian kepala dukuh juga ada panitia yang mengurusi seleksi untuk ujian tertulisnya. Ya, pada waktu itu diikuti oleh Pak Aris Susilo dan Ibu Wijayanti, yang akhirnya panitia memutuskan bahwasanya yang lolos menjadi kepala dukuh Padukuhan Selang 5 adalah Bapak Aris Susilo.
dalam kepemimpinan Pak Ari Susilo, meskipun termasuk masih bau kencur ibaratnya, namun karena mereka mau bertanya kepada generasi-generasi tua, dalam kepemimpinannya juga bisa melanjutkan tugas-tugas Pak Dukuh yang terdahulu. Dan akhirnya pada saat ini perjalanan kepemimpinan Pak Ari Susilo bisa berjalan dengan lancar, dengan dukungan dari segala penjuru masyarakat Padukuhan Selang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Susilo. Saat ini saya menjabat sebagai dukuh di Padukuhan Selang 5, Kelurahan Selang, Kapanewon, Wonosari. Saya sudah menjabat di Padukuhan Selang 5 ini sejak tahun 2017. Untuk sosial budaya di Padukuhan Selang 5 ini khususnya untuk sosial, bahwasanya untuk warga Padukuhan Selang 5 ini berkecukupan, dalam artian karena warga kami di Padukuhan Selang 5 ini bagian besar adalah mata pencahariannya adalah buruh, dan ada juga yang berprofesi sebagai petani. Tapi untuk mayoritas warga kami di Padukuhan Selang 5 ini adalah buruh. Dan untuk kebudayaan yang ada di Padukuhan Selang 5 ini selama ini sudah berjalan dengan baik, dari acara tradisi, baik tradisi rasul, dan untuk kegiatan budaya lainnya seperti kegiatan budaya anak muda, seperti kegiatan karawitan, kegiatan keagamaan seperti kegiatan hadroh, untuk kegiatan rutin setiap malam Kamis itu di Padukuhan kami khususnya itu selalu diadakan. Dan juga untuk dari ibu-ibu sendiri, kegiatan budaya seperti latihan karawitan juga diadakan rutin di Padukuhan kami setiap malam Jumat, atau jadwal menyesuaikan kepada pelatih yang melatih. Dan untuk hasil bumi di Padukuhan kami khususnya adalah sebagian besar karena terhambat air, bagian besar warga kami yang bertani adalah menanam palawija seperti kacang, jagung, kedelai, dan ketela. Jadi untuk tanaman padi di Padukuhan kami karena keterbatasan air untuk mengairi, maka bagian besar yang ditanam adalah palawija. Dan harapan kami ke depannya khususnya di sektor kebudayaan, pertanian, yang pertama dari sektor kebudayaan adalah kedepannya untuk kegiatan budaya yang ada di Padukuhan Selang 5 ini nantinya bisa terdanai ataupun tercover dengan dana ataupun anggaran dari dinas-dinas terkait, sehingga kebudayaan di Padukuhan Selang 5 nantinya akan menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan mungkin bisa membawa nama baik Padukuhan Selang 5, khususnya umumnya untuk membawa nama baik Kelurahan Selang. Dan di harapan kami di bidang pertanian ke depannya, karena akhir-akhir ini ataupun semakin kesini itu generasi penerus di bidang pertanian khususnya itu semakin menurun, ataupun minat untuk bertani di Padukuhan Selang 5 khususnya ini menurun. Harapannya ke depan nanti untuk generasi muda ataupun
regenerasi di bidang pertanian itu ada. Jadi harapan kami ke depannya untuk bidang pertanian di wilayah Padukuhan Selang 5 nanti tetap berjalan. Jadi tidak berhenti sampai generasi yang sekarang. Harapan kami nanti ada generasi penerus yang melanjutkan di sektor pertanian juga. One, two, three.